Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Irma Nugraheni dari SDN 2 Tambak Rejo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung. Nah, di sini saya bersama Ibu Hani Mutoharo selaku guru kelas 5 dari SDN 2 Tambak Rejo, Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hani? Alhamdulillah luar biasa baik, Bu Irma. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bu Hani lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi pada kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran yang nantinya Bu Hani lakukan. Nah, sedangkan alasan kita melakukan percakapan praobservasi ini yaitu untuk mempersiapkan kegiatan awal sebelum Bu Hani melakukan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri Bu, sehingga nantinya harapan saya Bu Hani bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Bu. Iya, Bu Irma. Nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan pada Bu Hani. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Hani capai? Baik, Bu Irma, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, saya ingin peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis cahaya yang ada di sekitar kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, saya berharap peserta didik dapat membedakan antara cahaya alami dan cahaya buatan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, saya berharap peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Iya, Bu Irma. Nah, lalu bagaimana Bu Hani kira-kira dalam area pengembangan yang ingin Bu Hani capai Bu? Baik, Bu Irma. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi yang kedua yaitu kompetensi keterampilan. Pada kompetensi pengetahuan, saya berharap siswa mampu menjelaskan sumber-sumber cahaya yang ada di sekitar kita serta dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti area pengembangannya adalah pada bagian pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya. Nah, saya ingin tanya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Hani terapkan dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya maupun media pembelajaran yang ingin Bu Hani gunakan pada waktu pembelajaran. Baik, Bu Irma, untuk strategi pembelajarannya saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Di sini berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosionalnya siswa. Nah, kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok pada siswa. Kemudian saya juga akan memetakan kemampuan siswa dan keterampilan siswa sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian setelah itu saya akan menerapkan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Di sini saya akan menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan untuk medianya saya menggunakan artikel dan gambar-gambar tentang sifat-sifat cahaya. Baik, untuk strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan dikaitkan pada keterampilan sosial dan emosional ya Bu. Nah, lalu nanti untuk metode
metode pembelajarannya yang ingin Bu Hani terapkan di dalam kelas itu kira-kira seperti apa, Bu? Baik Bu Irma, untuk metode pembelajaran yang nanti akan saya terapkan, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok Bu Irma. Jadi nanti di sini siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian saya akan memberikan materi sebagai bahan untuk diskusi. Kemudian setelah itu siswa saya suruh untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk bertukar pendapat. Kemudian setelah selesai berdiskusi, untuk melatih keberanian siswa, saya akan menyuruh perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, kira-kira untuk pelaksanaannya ini Bu Hani akan melaksanakan di kelas ini kapan ya Bu? Untuk pelaksanaannya ini saya rencanakan saya akan melaksanakan minggu depan ya, di hari Rabu. Oh ya. Baik, kalau begitu Bu Hani, nanti pada hari Rabu, insya Allah hari Rabu minggu depan saya akan masuk ke dalam kelas Bu Hani. Nah, di sana saya akan melihat dan saya akan mengamati jalannya pembelajaran, dan saya juga akan mencatat apa saja yang terjadi pada waktu pembelajaran di dalam kelas itu. Nah, nanti setelah diadakannya observasi di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu. Iya. Terkait hasil observasi kita, yaitu percakapan pasca observasi, yang nantinya insya Allah kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Nah, dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Baik Bu Irma, dari hasil percakapan kita hari ini yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan gambaran tentang nanti media apa saja yang akan saya gunakan untuk pembelajaran minggu depan, kemudian strategi apa saja yang harus saya terapkan, kemudian model pembelajaran apa yang cocok saya terapkan untuk peserta didik. Baik, terima kasih banyak ya Bu Hani. Kita insya Allah kita akan berjumpa kembali pada saat observasi di dalam kelas yang akan dilakukan pada hari Rabu minggu depan ya Bu. Iya Bu. Sampai jumpa kembali Bu Hani. Nah, demikian percakapan pra-observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Betul. Ya, masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak sehat semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk penguatan profil
belajar Pancasila kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu wajib nasional apa, Nana? 17. Iya, karena sekarang bulan Agustus, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Diperingati setiap tanggal berapa, Nana? 17 Agustus. Kalau Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke. Nah, sekarang kita menyanyi bersama-sama lagu 17 Agustus ya. Oke, yuk bersama-sama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia memberikan negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita mulai pelajaran ya. Baik, sebelum Bu Hani memulai pelajaran pada pagi hari ini ya, Bu Hani akan membacakan tujuan atau alur dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan tentang bunyi dan cahaya yang ada di sekitar kita serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jelas kan? Apa anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu menunjukkan bunyi dan cahaya yang ada di sekitar kita dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Anak-anak masih ingat kan pelajaran yang kemarin apa yang kita pelajari? Kemarin IPAS kemarin tentang apa? Tentang bunyi. Apa itu kemarin bunyi, anak-anak? Tentang apa? Kemarin loh, misalnya kita mendengarkan radio, misalnya kita mendengarkan suara azan di musola. Nah, apa itu bunyi? Bunyi adalah apa, anak-anak? Suara. Misalnya Bu Hani bermain gitar, memetik gitar, maka akan apa? Muncul apa? Suara. Masih ingat ya pelajaran kemarin tentang bunyi? Bunyi kemarin akan merambat dengan baik itu melalui media benda apa tadi? Benda padat, pinter. Dan bunyi akan merambat tidak sempurna atau tidak merambat dengan baik jika melalui media gas atau apa lagi kemarin? Angin. Pinter. Jadi masih ingat ya pelajaran yang kemarin tentang bunyi. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Pinter Aisyah. Tadi malam sudah belajar ya di rumah? Ya, sudah tahu kalau hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahu apa itu cahaya? Siapa yang tahu apa itu cahaya? Apa? Sinar. Pintar sekali. Sidan menyebutnya dengan sinar. Oke, Aisyah, apa yang kamu ketahui tentang cahaya? Apa? Dari center? Oh ya, pintar. Dari center. Siva, apa yang kamu ketahui tentang cahaya, Pak? Lampu. Ya, lampu. Radit, apa yang kamu ketahui tentang cahaya? Apa? Jadi apa? Ayo.
Iya, dari HP itu belakangnya biasanya kalau misalnya kita menyalakan apa anak-anak? Flashlight. Nah, di situ juga akan muncul cahaya atau sinar. Ayo Rizal, apa itu cahaya? Sinar HP. Oh, sama sinar Radit. Iya, sinar HP. Kalau sinar matahari yang menyinari bumi itu juga termasuk cahaya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Silakan anak-anak keluarkan buku panduannya LKS Sejarah Rangkas dan buku tulisnya. Kita akan belajar tentang cahaya. Silakan bisa secepat, bisa membantu Bu Hati untuk menempelkan kajian kita hari ini gambar-gambar tentang cahaya ya. Sebelah kanan ya sayang. Ya. Sudah. Kalau kita mau pakai ini ya, biar tidak lepas. Silakan ditambah pakai ini. Mungkin Rajin bisa membantu. Silakan cepat lagi. Tambah tadi. Jadi terakhir ini ya. Bisa, sebentar ya kita cari dulu. Masih perlu membutuhkan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, bukunya sudah dibuka, sudah tambahnya. Silakan dibuka halaman 155. Halaman 155. Kita akan belajar tentang cahaya ya. Yang kemarin ini sudah, kita lanjut ke cahaya dan sifatnya. Berarti halaman 158. Nah, silakan anak-anak baca dan anak-anak pahami apa itu cahaya ya. Silakan dibaca sampai dengan halaman 159 ya. Silakan dibaca. Silakan. Cahaya dan sifatnya. Bersama-sama ya. Oke, yuk. Diulangi. Yuk, jadi judulnya dulu. Cahaya dan sifatnya. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Cahaya membuat dunia ini terang benderang. Cahaya membuat kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita.
cahaya untuk keberlangsungan hidup mereka. Misalnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses tumbuh. Oleh sebab itu, cahaya merupakan hal yang penting bagi semua makhluk. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Cahaya dapat berasal dari benda yang dapat menghasilkan cahaya, yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya terdiri dari sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. 1. Sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang tidak dibuat oleh manusia. Contoh dari sumber cahaya alami adalah matahari, kunang-kunang, dan ubur-ubur. 2. Sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Contoh senter, lampu, dan lilin. Cahaya yang sering kita lihat, cahaya tampak sebenarnya tersusun atas semua warna pelangi. Pernahkah kamu melihat pelangi tersusun atas warna apa saja pelangi tersebut? Jika sinar matahari menembus butiran air hujan, akan dibelokkan dan diuraikan menjadi 7 warna. 7 warna tersebut antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Sifat-sifat cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan. Cahaya memiliki sifat merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu sifat medium rata-rata. Contoh sederhana yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Rambatan cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Contohnya adalah seperti kaca jendela rumah. Sementara itu, sejumlah benda lainnya dapat meneruskan rambatan cahaya yang datang dan menyebarkan sebagian lainnya. Benda ini dinamakan translens. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Contohnya adalah saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. yang ketiga,
cahaya dapat dihiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah sampai cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasaan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, jika terlihat dari atas tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukurannya. 4. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya dari cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pantulan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantul arahnya tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan menghilang. Baik, anak-anak sudah membaca materi tentang cahaya dan sifatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu yang memungkinkan mata kita ini menangkapnya, dan kemudian cahaya ini berasal dari dua, ada cahaya alami dan juga ada cahaya buatan. Contoh dari cahaya alami apa, anak-anak? Iya, sinar matahari itu ketika siang hari. Ketika malam hari ada apa cahayanya yang dari langit? Ada bulan. Kemudian yang dari hewan ada apa? Oke, kunang-kunang, terus apa lagi? Ubur-ubur. Itu yang dari alami, bukan buatan manusia. Jadi manusia tidak bisa membuatnya. Nah, itu namanya adalah sumber cahaya alami. Kalau sumber cahaya buatan dari apa, anak-anak? Lilin, terus apa lagi? Lampu, senter, flashlight dari HP, atau mungkin kita membakar sampah. Nah, maka akan muncul api. Itu juga termasuk cahaya. Kemudian ketika di rumah ibunya Siva masak di dapur, ya, mungkin masih pakai kayu bakar. Di situ akan menyala api. Ini termasuk sebagai sumber cahaya. Nah, sekarang anak-anak bisa disimak di papan tulis. Nah, di sini ada contoh-contoh dari sumber cahaya. Yang pertama, ini apa? Matahari. Matahari. Kalau matahari termasuk sumber cahaya buatan atau alami? Alami. Jadi ini adalah sumber cahaya alami. Kemudian gambar yang kedua, silakan anak-anak perhatikan. Iya, ini lampu. Lampu ini dari mana sumber energinya, anak-anak? Sumber energinya biar bisa nyala dari mana? Listrik. Paham? Dari listrik. Nah, ini termasuk sumber cahaya alami atau buatan? Buatan. Saya tulis ya. Ini sumber cahaya buatan.
Oke, yang ketiga, yang terakhir. Lilin. Kalau lilin tadi termasuk sumber cahaya alami atau buatan? Buatan. Pintar sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada anak-anak semua satu persatu ya. Yang saya tanyakan sumber cahaya yang ada di sekitar rumah kalian, ya, beserta pemanfaatannya. Dari Zidan dulu. Di rumahnya Zidan ada sumber cahaya apa? Lampu. Pemanfaatannya untuk apa aja? Iya, penerangan. Jos, pinter. Aisyah, yang sudah disebutkan temannya, tolong tidak disebutkan ya. Ayo, Aisyah, di rumah ada sumber cahaya senter. Fungsinya untuk apa sih? Iya, penerangan. Ketika mungkin listriknya padam, bisa menyalakan senter. Siva, di rumahnya ada sumber cahaya apa dong? Lilin, ya. Lilin digunakan untuk apa dong? Iya, untuk penerangan juga ya. Najib, mungkin di rumah ibunya punya sumber cahaya apa? Air bakar ya, Cid ya. Ya, untuk apa Cid manfaatnya? Memasak. Pinter. Ya sudah. Di rumah ada sumber cahaya apa? Iya, matahari. Bagus sekali. Gunanya untuk apa? Mengeringkan baju. Pintar sekali. Jadi lengkap ya. Dari Zidan tadi ada lampu, dari Aisyah ada senter, dari Siva ada lilin, dari Rajin ada api ya yang bersumber dari kayu bakar, kemudian dari Nizam ada sinar matahari yaitu sumber cahaya alami yang digunakan untuk mengeringkan baju, salah satunya itu. Nah, sudah paham ya anak-anak? Apa itu cahaya, kemudian apa namanya sumber-sumber cahaya alami dan sumber-sumber cahaya buatan. Nah, oke. Yang alami tadi adalah sumber yang manusia tidak bisa membuatnya. Ya, manusia tidak membuatnya. Itu langsung diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau sumber cahaya yang buatan itu biasanya diciptakan oleh manusia. Nah, jadi manusia bisa membuatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat cahaya ya. Yang sudah anak-anak pelajari tadi, sifat-sifat cahaya ada berapa anak-anak? 4. Yang pertama, coba disebutkan Radit. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Oke, cahaya merambat lurus. Apa itu cahaya yang merambat lurus? Yaitu cahaya yang melewati medium perantara. Contohnya, ketika kita menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Contohnya begini. Nah, Bu Ani tadi tidak membawa senter, tapi Bu Ani akan memanfaatkan flashlight. Nah, di sini keluar cahaya. Nah, ini namanya cahaya ya dari HP. Nah, kemudian kita buktikan bahwa cahaya itu merambat lurus ya. Coba Zidan, Rizal sama Adit ke depan. Nah, tasnya ini cukup berat ya. Sini, dijajar sini, dijajar di sini, pegang sini. Ini aja, tinggi agak saja. Nah, kita buktikan bahwa cahaya itu sifat cahaya itu merambat lurus. Nah, ya jadi dari sini dia akan merambat ini tembus kan? Nah, nanti akan merambat lurus ke sana. Jadi sifat cahaya itu bisa menembus kertas ini dan akan merambat lurus ke sana. Kemana anak-anak? Ke arah utara. Jadi ini adalah salah satu sifat cahaya yang merambat lurus. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Paham? Sifat cahaya yang pertama apa anak-anak? Apa sifat? Merambat lurus. Kemudian sifat cahaya yang kedua apa? Cahaya dapat menembus benda-benda. Oke, cahaya dapat menembus benda-benda.
bening. Kali ini kita malah langsung kita tampilkan bahwa cahaya itu dapat merambat benda bening. Nah, seharusnya hari ini matahari masih belum mau menampakkan sinarnya. Hari ini suasananya redup. Nah, apabila panas, misalnya pas cuaca panas, maka sinar matahari yang dari arah timur itu akan langsung menembus ini. Apa ini? Kaca. Nah, jadi itu adalah sifat dari cahaya yang kedua. Yang pertama tadi adalah bisa merambat lurus. Yang kedua menembus benda bening. Sama terasa atau enggak? Misalnya pas sinar matahari menyinari kelas kita itu biasanya akan terasa panas. Nah, berarti itu bukti bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kira-kira dapat menembus benda apa enggak? Tidak bisa. Kalau di sini tembok, maka itu akan tertutup, tidak bisa menembus benda padat, tetapi bisa menembus benda bening. Itu adalah contoh nyata. Paham kan? Paham. Oke, sekarang yang ketiga anak. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini contohnya. Ketika anak-anak mempunyai gelas ya, yang terisi air, punya gelas, silahkan gelasnya diisi air ya, Aisyah. Sebentar ya. Ada? Isi air sebentar ya, Sa. Nah, ini yang praktek Aisyah sama Zidan. Silakan Zidan siapkan pensil. Ya, silakan. Sini ke depan sini. Kita akan melakukan percobaan. Nah, apakah benda ini akan dibiaskan? Ya, silakan dimasukkan. Nah, silakan. Apa yang terjadi anak-anak ini? Dari ini pensil aslinya kemudian ketika dimasukkan ke dalam gelas kelihatannya bagaimana? Iya, lebih besar. Padahal ukurannya sama, tapi ketika dimasukkan ke dalam air, pensil ini bila dilihat di sini akan kelihatan lebih besar. Itu menunjukkan bahwa sifat cahaya apa yang ketiga, Radit? Oke, cahaya dapat dibiaskan. Oke, terima kasih Mbak Siva, Mbak Aisyah sudah melakukan eksperimen atau percobaan. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Nah, jadi anak-anak bisa melihat secara nyata, tidak hanya secara teori, ya. Praktek. Kemudian sifat yang terakhir apa, anak? Sifat yang terakhir apa? Iya, cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur, atau disebut juga dengan pemantulan difus. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar. Apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar, ini nanti pantulannya baur ya. Permukaan yang kasar itu seperti apa ya? Misalnya apa anak contoh permukaan yang kasar? Ada yang tahu? Iya, mungkin tembok sing mau dilepon aja. Terus tahu wes kayak itu musola. Nah, itu kan belum dilepon. Ketika kena cahaya, maka cahaya yang memantul itu akan terlihat kasar. Tapi beda ketika cahaya itu dipantulkan di benda yang halus, maka hasilnya akan teratur. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Paham apa yang ingin kita tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan ke pendalaman materi. Kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, marilah kita SBK dulu ya anak-anak. Iya, kita tepuk semangat. Oke, yuk tepuk semangat. Jari
tangan kita. Kita bernyanyi dulu ya. Tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan digerak-gerakkan, tangan disilang kembali goyang kiu-kiu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Oh ya, bisa benar ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok ya. Silakan dikerjakan. Untuk soalnya ya, untuk soalnya Zidan silakan nomor 1. Untuk soalnya nomor 1 silakan anak-anak menyebutkan contoh cahaya alami. Kemudian soalnya nomor 2 silakan anak-anak menyebutkan contoh cahaya buatan ya. Silakan ditulis. Yuk, ditulis ya. Cahaya alami tadi apa saja ya, ditulis ya. Sudah Bu. Sudah ya. Siva sudah. Sini silakan contohnya cahaya merambat lurus, cahaya merambat lurus. Tadi ya baca cahaya merambat lurus apa tadi? Sehingga dinyalakan. Dikenakan ke kertas ya. Sudah? Baik. Sudah semua? Ya. Kalau sudah, nanti siapa yang akan maju ke depan yang berani ya? Soal nomor 1, siapa yang berani membacakan? Aisyah, silakan Aisyah ke depan. Ayo, tepuk tangan untuk Aisyah. Silakan Aisyah, nomor 1. Soalnya adalah contoh cahaya alami. Yuk. Matahari dan bulan. Iya, matahari dan bulan. Kalau yang dari hewan tadi apa sah? Ubur-ubur, ulang. Oke, pinter. Terima kasih Aisyah. Oke, untuk soal LKPD yang nomor 2 dari Rajin, silakan Dir ke depan Dir. Contoh dari sinar buatan. Lampu. Ya, lampu, terus lilin, api. Oke, terima kasih. Silakan Rajin duduk. Soal LKPD nomor 3 Niza, silakan Niza.
contoh benda yang merambat atau menembus benda bening ya. Silakan. Contoh sifat cahaya menembus benda bening. Matahari bersinar melewati kaca. Iya, matahari yang bersinar melewati kaca. Terima kasih. Untuk selanjutnya Aisyah. Ya, Aisyah Syifa, ya Syifa. Ya, untuk soal KPD yang ketiga, apa jawaban Musa? Cahaya merambat lurus. Senter dinyalakan ditemukan kaca. Iya, jadi contoh dari sifat cahaya yang sinar merambat lurus adalah senter dinyalakan, dikenakan di kertas. Oke, terima kasih. Untuk KPD-nya dikumpulkan ya anak-anak ya. Saya koreksi ya. Anak-anak, ini tadi pembelajaran kita tentang cahaya, pengertian apa itu cahaya, kemudian cahaya dibagi menjadi dua ya. Apa ada pertanyaan dari pelajaran kita hari ini? Tidak. Semua insya Allah sudah paham ya? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Pembelajaran kita pada siang hari ini kita belajar tentang cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar, ya, sinar. Cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cahaya buatan dan yang kedua adalah cahaya alami. Ya, yang termasuk cahaya buatan itu adalah buatan manusia, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu dari api yang dibuat oleh manusia, kemudian lilin yang dinyalakan oleh manusia, senter, kemudian ada LED, lampu dari HP, kemudian ada apa lagi anak-anak? Ayo, lilin, senter, kemudian api, lampu ya dari sinar HP. Itu adalah termasuk dari cahaya buatan. Kemudian yang satu lagi ada cahaya alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sinar matahari. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu dari hewan ubur-ubur dan kunang-kunang. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan sudah saya simpulkan, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Nah, sebelum anak-anak pulang, saya beri tugas ya untuk pertemuan besok. Silakan anak-anak pelajari materi selanjutnya di buku halaman 163, yaitu tentang pemanfaatan bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tolong dipelajari di rumah ya. Nah, kalau sudah silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Kita tangan ke atas dulu ya. Ya. Oke, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak bisa kembali ke rumah. Hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir dulu ya, nanti dicari oleh orang tuanya. Dan ya, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani ini melanjutkan kegiatan yang observasi kemarin ya Bu. Hari ini kegiatannya pasca observasi di mana kami didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Rina Triparwati. Nah, langsung saja masuk ke dalam percakapan pasca observasi. Baik, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya pagi ini sangat baik, Bu Irma. Nanti hari ini kegiatannya membahas tentang hasil observasi yang pada saat itu saya masuk di dalam kelas Bu Hani ya. Baik, Bu Irma. Menurut Bu Hani sendiri, apa Bu yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Hani? Baik, Bu Irma, pembelajaran yang saya rasakan kemarin ketika didampingi Bu Irma itu pembelajarannya berjalan dengan lancar, Bu Irma, dan siswa-siswi itu sangat senang serta antusias saat mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Menurut Bu Hani, apa yang membuat siswa itu merasa antusias pada pembelajaran itu Bu? Kemarin itu saya menerapkan metode pembelajaran yang variatif, Bu Irma. Kemudian saya juga menerapkan model pembelajaran PPJL. Anak-anak saya ajak untuk membuat produk. Jadi di situ anak-anak bekerja kelompok, kemudian berdiskusi. Kemudian setelah itu anak-anak maju satu persatu itu mempresentasikan dari hasil yang didiskusikan bersama. Di situ anak-anak terlihat sangat aktif yang biasanya pasif. Kemudian saya juga melatih anak-anak untuk berani maju ke depan, menyampaikan hasil dari yang didiskusikan. Saya melihat dan mengamati anak-anak juga sudah antusias dan mereka juga merasa senang dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Hani terapkan pada saat itu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira Bu Hani untuk pembelajaran selanjutnya itu menurut Bu Hani apa yang masih kurang Bu dari pembelajaran yang itu? Terima kasih, Bu Irma. Untuk yang kedepannya yang perlu saya tingkatkan itu adalah penerapan media pembelajaran, Bu Irma. Jadi kemarin itu saya hanya menggunakan media pembelajaran buku paket. Kemudian untuk media seperti IT kemarin saya belum menggunakan IT. Kemudian untuk media gambar itu juga masih kurang. Jadi anak-anak di situ merasa kayak cepat bosan seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan nantinya Bu Hani akan mengadakan pembelajaran yang itu ya Bu, model pembelajarannya juga yang bervariasi, juga menyediakan media pembelajaran yang menarik juga. Terima kasih Bu Hani atas waktunya sudah mau mengikuti pra observasi sampai observasi dan di ujung ini juga ada pasca observasi. Terima kasih ya Bu Hani. Terima kasih Bu Irma sudah memberikan umpan balik yang positif, dan kedepannya saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih baik lagi agar siswa lebih merasakan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas, kemudian penyampaian materi juga lebih mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.